Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqallahul karim.
Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini Allah memberikan kesempatan kepada kita di saat saudara-saudara kita sedang sakit, di saat saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghirup udara bebas ini, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mulia, insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna, yang diberikan Allah baik kesempurnaan fisik, kesempurnaan ruhnya, kesempurnaan akal, Rasulullah SAW. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita haturkan kepada beliau, kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang sebenar-benarnya takwa tentunya, sebagai seorang muslim, maka ia akan menjalankan kewajiban perintah-perintah Allah dan Rasulnya secara kafah, secara menyeluruh, baik itu dalam hatinya, dalam lisannya, ataupun dalam perbuatannya. Sebagai seorang muslim yang menjalankan syariat Islam secara kafah, tentunya ia akan menjaga hatinya untuk senantiasa ridho dan rahmat yang senantiasa itu Allah akan menuntun hatinya. Insya Allah, ketika kita menjaga hati kita untuk senantiasa tidak ada sifat-sifat riya, tidak ada sifat sombong, ujub, dan bahkan senantiasa kita selalu berprasangka baik, baik itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berprasangka baik kepada makhluknya. Oleh karena itu, ketika Imam Syafi'i ditanya, "Wahai Imam, bagaimana carakah supaya akhir hayat kita bisa husnul khotimah?" Maka kata beliau, "Berprasangka baiklah kalian kepada saudara kalian, niscaya kalian akan husnul khotimah." Begitupun ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah hati yang bermaksiat itu?" Maka kata beliau, ketika hati telah merasa berbuat baik, ketika hati telah merasa berbuat kebaikan, maka itu sebenarnya hati telah berbuat maksiat. Artinya dalam hal ini, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha menerapkan apa yang namanya ihsan. Anta budullaha, ketika kalian menyembah Allah, ka'annaka tarahu, maka seakan-akan kalian melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Maka ketika kita tidak melihat Allah, dan sebenarnya kita tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga ketika Umar bin Khattab berselisih dengan sahabat-sahabat, berbeda pendapat dengan saudara-saudaranya, yang dikatakan Umar adalah ikhwati khairum minni, sungguh saudaraku adalah lebih baik dari aku tidak lebih baik dari mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab ingin mengangkat gubernur di suatu daerah yang bernama Hims
salah satu wilayah yang berada di daerah Syam saat itu. Maka beliau beristikharah kepada Allah supaya benar-benar mendapatkan seorang pemimpin di Hims yang benar-benar amanah. Maka saat itulah Allah memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab untuk mengangkat Sa'id bin Amir sebagai gubernur di wilayah Hims. Maka dipanggillah Sa'id bin Amir. Kemudian Sa'id bin Amir berkata kepada Umar, "Wahai Umar, janganlah engkau memberikan kepadaku sebuah fitnah. Cukuplah buatku saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Umar saat itu adalah, "Celakalah kalian. Kalian saat ini memberikan amanah kepadaku untuk memimpin kaum muslimin sedangkan kalian meninggalkanku. Aku akan tetap angkat engkau wahai Sa'id sebagai gubernur di Hims." Maka sejak itu Sa'id berangkat ke Hims, mengajak keluarganya, mengajak istrinya menjadi gubernur di wilayah Hims. Umar mengangkat Sa'id tentunya tidak sekedar mengangkat, karena wilayah Hims itu adalah bekas kekuasaan Romawi yang saat itu sebelum Islam memasukinya penuh dengan kemewahan. Para pemimpin di sana bergelut dengan gelimang harta dunia sehingga banyak aduan-aduan rakyatnya di situ. Sungguh tepat ketika Umar mengangkat Sa'id bin Amir sebagai seorang sahabat yang terkenal dengan kewara'annya, kesederhanaannya, terkenal dengan kezuhudannya, yang di situ Umar yakin dia tidak akan tergoda dengan materi-materi dunia di wilayah Hims. Maka ketika Umar bertanya kepada salah satu yang diutus di wilayah Hims untuk mengetahui kondisinya di Hims itu ketika Sa'id bin Amir memerintah, Umar meminta data-data nama-nama penduduk-penduduk Hims, yang di situ nama-nama itu adalah nama-nama penduduk yang miskin. Dicatatlah Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, dan di situ ada nama Sa'id bin Amir. Maka Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" Maka kata penduduk di situ, "Sa'id bin Amir, gubernur kami wahai Amirul Mukminin." Maka saat itu kemudian Umar bersedih dan menangis. Kemudian diutuslah utusannya untuk membawakan sekantong dirham ke rumah Sa'id bin Amir. Kenapa penduduk bisa mengatakan Sa'id bin Amir miskin padahal dia adalah seorang gubernur di situ? Karena dalam jangka waktu lama sering sekali penduduk tidak melihat ada api menyala di rumah Sa'id bin Amir. Artinya di situ tidak ada barang atau makanan-makanan yang setiap harinya bisa dimakan. Ketika Sa'id bin Amir menerima sekantong uang dirham yang berasal dari Umar bin Khattab, maka kemudian ia merenung. Dalam guratan wajahnya sangat kelihatan sedih sekali, sampai berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, ada apa yang terjadi? Apakah ada berita duka atau sesuatu yang menyebabkan engkau seperti bersedih sekali seperti itu?" "Tidak wahai istriku, sesungguhnya telah datang musibah di rumah kita." "Apa wahai itu suamiku?" "Amirul Mukminin memberikan kita sekantong dirham. Maukah kamu membantuku wahai istriku?" Tentunya sebagai seorang istri yang taat kepada suami, si istri ini siap membantu suaminya. Maka kemudian ambilkanlah kantong-kantong kecil, kemudian masukkan dirham-dirham ini ke dalam kantong tersebut dan bagikanlah kepada penduduk-penduduk Hims yang miskin. Habis semua uang dirham yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Sa'id bin Amir. Sama sekali Sa'id bin Amir tidak mengambil sekeping pun. Semuanya dibagikan kepada rakyatnya yang miskin. Dan suatu ketika Umar bin Khattab ingin mengetahui kondisi pemerintahan yang saat itu benar-benar Hims banyak aduan-aduan. Maka Umar
menginginkan supaya rakyat Hims dikumpulkan ya, untuk mendengarkan aduan-aduannya. Ada 4 aduan dalam sejarah yang itu disampaikan oleh rakyat Hims terkait dengan kepemimpinan Sa'id bin Amir. Maka dipanggillah Sa'id bin Amir di suatu majelis ya, dikumpulkan bersama rakyatnya, dipersilahkan untuk rakyatnya mengadukan apa-apa yang ingin diadukan. Yang pertama rakyatnya mengadukan, wahai Amirul Mukminin, Sa'id bin Amir ketika memerintah sampai dengan saat ini ya, setiap hari ia keluar rumah ketika matahari sudah menjelang siang. Maka ditanyalah Sa'id bin Amir oleh Umar, wahai Sa'id bin Amir, jelaskanlah apa yang terjadi sehingga engkau setiap hari keluar memerintah atau melayani rakyatmu ketika matahari sudah naik. Maka kata Sa'id, sesungguhnya saya malu wahai Amirul Mukminin, karena sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini adalah rahasia dari keluarga kami. Sebenarnya kami tidak mempunyai pembantu di rumah, sehingga sebelum saya keluar melayani rakyat, saya mengadu adonan tepung. Kemudian saya buat adonan itu menjadi roti, kemudian saya suguhkan kepada keluarga saya supaya bisa makan hari itu. Setelah itu saya berwudu, kemudian saya sholat 2 rakaat, baru kemudian setelah itu saya keluar melayani rakyat Hims. Umar menangis kemudian berkata lagi kepada penduduk Hims, silahkan adukan lagi apa yang kalian adukan. Kemudian rakyat mengatakan bahwa Sa'id bin Amir ini ketika menjelang waktu malam dia tidak akan pernah mau menemui rakyatnya. Ini merupakan hal yang berat bagi rakyatnya ketika ingin dilayani oleh seorang pemimpin. Kemudian Umar berkata kepada Sa'id, katakanlah wahai Sa'id, kenapa begitu? Wahai Umar, aku telah menyediakan waktu siangku untuk rakyatku, dan waktu malamku adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi, silakan yang ingin mengadu selanjutnya. Maka mereka mengatakan, wahai Umar, dalam waktu 1 bulan Sa'id bin Amir ini ya, sebulan ya, ada 1 hari tidak pernah keluar melayani rakyatnya. Kemudian berkata Umar kepada Sa'id, silakan wahai Sa'id, alasan apa yang engkau berikan untuk rakyatmu sehingga engkau dalam 1 hari, dalam sebulan itu tidak keluar untuk melayani rakyatmu? Maka Sa'id mengatakan, saya malu wahai Umar untuk mengatakan hal ini, karena sesungguhnya saya hanya mempunyai baju yang saya pakai ini, dan dalam 1 bulan saya cuci 1 kali, sehingga untuk menunggu kering saya harus menunggu baju saya sampai sore. Bisa dibayangkan jamaah rahimakumullah, seorang gubernur hanya mempunyai 1 helai baju yang dia tiap hari pakai untuk melayani rakyatnya, dan dicuci dalam 1 bulan 1 kali, menunggu kering sampai menjelang sore baru dia keluar untuk melayani rakyatnya. Subhanallah, Masya Allah, sampai seperti itu. Maka kemudian aduan yang terakhir dari rakyatnya, wahai Amirul Mukminin, Sa'id bin Amir ini ketika melayani kami kadang-kadang kemudian pingsan, tidak sadarkan diri, tidak tahu kenapa. Maka kata Umar, wahai Sa'id, jelaskanlah kepada kami yang terjadi. Kenapa ketika melayani rakyat maka tiba-tiba pingsan? Maka kemudian Sa'id bin Amir mengatakan, wahai rakyatku, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, sesungguhnya saya teringat sahabat kami yang bernama Khubayb bin Adi. Ketika itu saya masih musyrik, kata Syahid. Saya berada di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, dan ada seorang sahabat yang namanya Khubayb bin Adi ditangkap oleh kaum kafir.
Dia dipasung ya dalam sebuah salib, ditali tubuhnya, lehernya, tangannya, kemudian diarak di tengah-tengah kaum Quraisy saat itu. Itu pasca peperangan perang Badar, yang saat itu banyak kaum kafir Quraisy atau pemimpin kaum kafir Quraisy diantaranya Abu Jahal mati dalam peperangan Badar, sehingga kaum kafir Quraisy sangat dendam sekali pada kaum muslimin. Maka ketika mereka menangkap Khubayb bin Adi, mereka siksa Khubayb bin Adi dengan siksa yang pelan-pelan, yang maksud mereka dengan siksa yang pelan-pelan itu akan menyakitkan dan menyebabkan Khubayb ini kembali kepada kekafiran. Saat itu Sa'id menyaksikan, dia masih kafir saat itu. Maka ketika kaum kafir Quraisy ya, menusuk tubuh Khubayb dengan tobat, dengan pedang, bahkan menyulut dengan api, ya, diiris-iris dagingnya sedikit demi sedikit dalam sejarah, sehingga tanpa sadar Khubayb ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, saksikanlah, musnahkanlah mereka penduduk Quraisy yang melakukan ini kepadaku satu persatu. Bunuhlah mereka satu persatu, dan jangan beri kehidupan aman buat mereka semuanya." Itu doa yang dilontarkan oleh Khubayb bin Adi ketika maut menjelang ajal, ketika tubuhnya dicabik-cabik ya. Maka Sa'id menyaksikan hal itu, dan ia tidak berbuat apa-apa sama sekali, karena saat itu masih musyrik. Ketika Sa'id teringat itu, maka setiap saat ketika ia mengingatnya, ia selalu pingsan. Masya Allah. Kemudian Umar menangis, kemudian memeluk Khubayb, memeluk Sa'id bin Amir. Ternyata dugaan saya insya Allah benar. Sungguh Allah telah memilih gubernur di Hims ini dengan seorang pemimpin yang soleh, yang ia tidak tergoda oleh dunia, bahkan tujuannya adalah kehidupan yang abadi. Jamaah rahimakumullah, Sa'id bin Amir paham ketika Allah menawarkan transaksi kepada dirinya, ia memilih dan mengambil transaksi itu daripada ia harus bertransaksi kepada manusia, yang kadang transaksi kepada manusia itu bisa untung, bisa rugi, dan bahkan bisa tertipu. Tetapi Sa'id bin Amir yakin transaksi kepada Allah adalah suatu jaminan yang pasti, sehingga ia memilih untuk membeli akhirat dengan dunia. Maka apapun bergelimangnya harta, bergelimangnya dunia, itu tidak akan mempengaruhi keimanannya. Sa'id bin Amir yakin akan firman Allah, dan Allah menawarkan kepada dirinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kata Allah, tunjukkan kepada kalian suatu transaksi, suatu perniagaan yang dengan itu kalian akan terbebas dari azab yang pedih, baik itu azab dunia ataupun azab akhirat. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan syariat-syariat Allah dan Rasulnya, tidak setengah-setengah, tetapi kafah, menyeluruh dalam segala segi kehidupan. Maka kata Allah dengan penawaran itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian mau berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan pedang, dengan senapan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian mengetahui itu adalah lebih baik buat kalian.
Karena ini janji Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menawarkan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannat. Kalian akan diampuni semua dosa dan kesalahannya ketika menerima transaksi tawaran Allah tersebut. Maka kemudian ketika Sa'id bin Amir memahami ayat-ayat ini, godaan-godaan dunia itu tidak akan menggoncangkan keimanannya. Sampai suatu saat ketika majelis itu selesai, Umar berpesan kepada Amir, wahai Sa'id bin Amir, ini aku tinggalkan sedikit uang untuk kehidupan keluargamu. Maka ketika hal itu diterima oleh Amir, justru langsung pada saat itu di dalam majelis Amir mengatakan, akan saya bagi-bagikan apa yang kau berikan wahai Umar kepada penduduk Hims yang miskin, termasuk keluarga-keluarga saya yang membutuhkan, janda-janda yang membutuhkan, sehingga habis semua uang atau dirham yang diberikan Umar saat itu di dalam majelis tersebut. Subhanallah, jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, ya. Walaupun tidak bisa seperti Sa'id bin Amir, tidak bisa seperti sahabat-sahabat yang lainnya, tapi kita tidak menjadikan dunia dalam genggaman hati kita, tapi kita jadikan dunia dalam genggaman tangan kita, sehingga apa-apa yang kita punyai itu ada hak dari orang lain yang membutuhkan, dan itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. أحاط به علمك وخط به قلمك وصحى كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على